Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya dengan saya Lili Susilawati. Kali ini saya akan membuat album resep masakan ya. Karena di dalam satu video ini ada 6 resep masakan. Satunya ada semur daging sapi yang dicampur dengan kentang, ada ayam suwir, ada kari ati ampela, ada telur ceplok yang disemur gitu. Oke, yuk kita simak videonya. Ya, resep pertama yang akan dimasak adalah semur daging sapi yang dicampur kentang ya. Ini saya lagi persiapkan dulu bumbunya, seperti cabai merah, bawang putih, ada lada, ada ketumbar, ada pedas, merica ya. Merica ini yang pakai ladaku, terus ada royco untuk bumbu penyedap, ada asam jawa, ada gula merah. Nah, ini yang dipotong-potong sayurannya aja ya, kayak bawang merah, bawang putih, cabai merah, tomat, uncang, jahe, sama ketumbar ya. Kita blender sampai halus, lalu nanti kita akan tumis ya. Nah, ini bumbunya udah di blender, daging sapinya udah digodok, kentangnya juga udah dikupas dan dipotong-potong. Nanti kita akan menumis bumbu ya. Nah, kita panaskan wajan
diisi minyak sedikit, terus masukin bumbu, ditumis sampai harum. Kita tumis sampai harum. Nah, ini dikasih air ya, kasih air, terus dikasih bumbu seperti salam serai, daun jeruk, lalu masukin kentangnya. Nah, ini masukin daging sapinya yang udah dipotong-potong. Nanti dikasih air yang banyak biar kerendam, biar kentangnya lebih cepat empuk. Nah, kalau udah dikasih air, biarkan aja mendidih sampai airnya surut atau sampai kentangnya empuk ya. Nah, ini udah surut ya, lalu kita kasih santan kara atau santan apa aja gitu ya, santan. Terus diaduk, biarkan aja matang, biar aja mendidih, biar santannya matang, jadi nggak cepet basi. Nah, ini yang udah matang, kita masukin ke mangkok, lalu hidangkan di meja. Ini resep pertama ya.
Nah, kita lagi persiapan untuk menu kedua ya. Menu kedua itu adalah telur ceplok yang dibumbu semur ya. Hampir sama dengan daging yang tadi, cuman ini telur ya. Jadi pertama-tama kita siapin dulu bumbu, kita blender dulu bumbunya seperti cabai merah, bawang merah, bawang putih, tomat, jahe, kemiri gitu ya. Cuman di sini nggak pakai ketumbar ya. Nah, ini bumbunya kita blender sampai halus. Nanti kita akan tumis ya. Nah, bumbunya kan kita udah bikin, udah siapkan. Nanti kita siapkan telur ceploknya. Saya menyeploknya ini di cetakan ini ya, martabak mini. Ini cetakan martabak mini biar bulatnya sama gitu. Nah, ini telurnya udah diceplok. Tinggal kita menumis bumbu ya. Nah, ini siapkan wajan, panaskan wajan, kasih minyak sedikit, lalu menumis bumbu. Biarkan aja sampai harum. Kalau bumbunya udah matang dan udah harum, kita kasih air.
Nah, ini bumbunya udah mateng ya, udah harum. Tinggal kita kasih air. Nah, kita kasih air. Biarkan mendidih. Nanti masukin telurnya. Nah, ini masukin bumbu yang lain ya, seperti gula, merica, salam serai. Nah, ini sekarang kita masukin telurnya. Biarkan aja sampai ini ya, sampai surut gitu, airnya sampai macak-macak gitu, biar bumbunya meresap gitu. Nah, untuk menambah rasa, kita kasih kecap biar warnanya agak itu ya, agak coklat-coklatan gitu, dan rasanya lebih gurih. Nah, ini tinggal kita itu ya, nunggu matang sama airnya surut biar bumbunya meresap.
Nah, ini udah mateng, airnya udah surut ya. Nah, tinggal kita menghidangkan di meja. Gitu, inilah hasilnya. Semur telur ceplok. Nah, sekarang kita akan memasak ati ampela ya. Menu ketiga kita itu memasak ati ampela. Ini ati ampelanya udah dibersihkan dan udah digodok. Tinggal kita menyiapkan bumbu. Ini karinya saya versi kering ya, tapi boleh juga versi basah gitu. Dikasih air. Cuman saya kali ini bikinnya yang tanpa kuah ya, kuahnya sedikit macak-macak aja. Jadi bumbunya kan ada kunyit, bawang merah, bawang putih, ada jahe, ada ketumbar, ada merica, ada kemiri, ada asam jawa, sama gula merah. Jadi setelah bumbunya dipotong-potong, nanti kita akan blender sampai halus. Nah, ini bumbunya kita udah blender ya. Tinggal kita panaskan wajan, kasih minyak sedikit, tunggu sampai matang, lalu menumis bumbu. Nah, ini minyaknya udah panas ya, masukin bumbu. Tunggu sampai matang ya bumbunya, sampai harum. Nah, ini bumbunya udah harum ya. Tinggal kita kasih air. Biarkan aja mendidih. Nah, kalau udah mendidih kita masukin, nah ini ya, kayak salam serai, daun jeruk, gula merah, asam, terus ati ampelanya masukin, kasih air aja sampai kerendam.
Nah ini kasih airnya harus sampai kerendam ya, lalu kasih kayak merica, bumbu penyedap, biarkan aja sampai mateng dan airnya surut. Nah ini udah hampir surut ya, lalu kita kasih santan, kasih kara, biarkan aja sampai macak-macak, itu airnya tinggal sedikit lagi. Nah kita icip-icip ya rasanya, bisi ada yang kurang garam. Nah untuk menambah rasa ya, kita kasih cengek, bisa nanti ada yang mau makan biar lebih segar, ada cengek-cengeknya gitu. Tapi boleh juga cengeknya di itu ya, dipotong-potong, dibikin sambal kecap. Nah ini sayur kari ati amplanya udah mateng ya, tinggal kita hidangkan di meja. Nah inilah hasilnya, ati amplanya cantik ya. Selamat mencoba ya. Nah menu berikutnya kita akan memasak serundeng yang dicampur dengan ini ya, udang rebon. Jadi pertama-tama kita sangrai dulu, kelapanya sampai kuning, udangnya juga digoreng sampai kuning juga. Nah kalau semuanya udah mateng, kita panaskan wajan, kasih minyak sedikit. Ini ada 3 sendok gula pasir ya, yang dicampur dengan airnya 1 sendok, minyak 1 sendok, air 1 sendok, gula pasir 3 sendok, garamnya sedikit aja kalau kurang. Nah ini kasih bumbu penyedap, terus dikasih sausnya kurang lebih 3 sendokan. Nah ini biarkan aja sampai surut. Nah kita kasih air ya, airnya kurang lebih 1 sendok ya, sedikit banget. Nah ini kita aduk, biarkan sampai lengket ya, kayak seperti karamel. Nah ini udah
mirip-mirip karamel. Nah, kalau udah seperti karamel, kita masukin ini ya, kelapa sama udang yang udah digorengnya. Kelapa yang tadi disangrai sama udang yang udah digorengnya kita masukin. Jadi ini tinggal ngaduk-ngaduk aja biar nggak lengket. Jadi ini rasanya kayak manis, asin, asam lada gitu. Nah, kita aduk terus ya biar nggak lengket. Nah, serundeng ini bisa dimakan dengan nasi atau nasi ketan atau ketan bakar atau buat isi pastel ya, atau isi roti. Nah, kalau udah matang kita dinginkan. Nah, kurang lebih seperti ini ya hasilnya. Selamat mencoba. Nah, menu berikutnya kita akan membuat cireng Indomie ya. Jadi kita siapin bumbunya. Ini ada bawang putih ini ya, yang udah dikeringkan, bumbu penyedap, merica, garam sedikit untuk menambah rasa. Boleh pakai bawang daun ya. Kali ini saya nggak pakai bawang daun. Nah, ini kita masukin setengah gelas air. Lalu kita kasih 1 sendok ini tepung tapioka. Nah, kita ini dulu, larutkan dulu biar nggak bergerindil. Lalu kita akan panaskan di ini dia, di kompor, biar jadi lengket gitu, jadi seperti lem gitu. Nah, ini sampai bergumpal. Nah, ini udah bergumpal ya. Kita matiin ininya, kompornya. Biarkan agak hangat dikit, langsung itu ya, masukin tepungnya. Nah, kita sekarang masukin tepung kancinya ya. Ini baru kita aduk sampai bisa dibentuk ya. Terus biar apa ya, biar adonannya nggak nempel di tangan. Ini tadi saya kasih itu ya, minyak kelapa 1 sendok itunya, airnya, air waktu menggodoknya saya kasih minyak 1 sendok. Atau kalau nggak minyak juga, kalau pakai air kaldu sih, kayak air kaldu bekas rebusan daging itu nggak usah ya, nggak usah pakai minyak kan udah mengandung minyak. Nah, kita terus aja ya ininya diaduknya.
Kalau kurang air kita tambah air panas dikit, tapi kalau kelembekan kita kasih tepung lagi gitu ya. Nah, kita kasih baking powder ya, 1/4 sendok teh, biar ini agak waktu digorengnya agak mekar, terus nggak balik gitu. Jadi kan biasanya kalau udah digoreng melempem jadi keriput ya. Nah, ini biar nggak keriput gitu, warnanya tetap cantik gitu, jadi bentuknya nggak keriput. Kita kasih baking powder dikit. Nah, kita mulai ngebentuk ya. Jadi ambil adonan sebesar kelereng, lalu bulat-bulatkan. Nah, kalau kurang cair ya, adonannya agak keras. Nah, ini bisa saya itu di bawahnya nggak dikasih air dikit gitu. Jadi buat melekatkan ini ya, Indomie. Ya, jadi cireng Indomie ini jadi itu ya, jadi bulat, ada balutan-balutan Indominya gitu. Nah, kita bulatkan lagi, celupkan lagi ke air yang dipanci ini. Tapi andai kata adonannya lembek, kita nggak usah itu ya, nggak usah ada air buat nyelupin Indominya. Nah, kalau udah selesai ngebentuknya, kita digoreng ya. Nah, ini kita goreng. Harus dari awal ya, harus dari minyak dingin. Takutnya pecah gitu. Tapi andai kata takut pecah, takut menyiprat ke badan atau ke wajah gitu ya, ini boleh ditutup ya, untuk mencegah itu ya, kecelakaan, untuk mencegah accident gitu, kecipratan minyak. Jadi ini ditutup dulu, baru baru diangkat atau dibalik-balik gitu. Apinya jangan terlalu besar ya, apinya kecil aja. Nah, ini diangkat ya. Ini udah matang, kita angkat. Ini udah diangkat, lalu kita dinginkan, hidangkan di meja.
Ini dimakannya sama saus cabe atau saus tomat atau sambal kacang gitu. Iya, sampai di sini videonya ya untuk bikin ini, bikin apa ya ini teh, cireng Indomie. Nah, ini bikin cireng Indomie sampai di sini videonya. Nanti kita bikin video berikutnya ya. Nah, kali ini menu berikutnya adalah membuat ayam suwir ya. Jadi pertama-tama kita siapin dulu ayamnya digodok dulu, didinginkan, lalu disuwir-suwir ya. Nah, kalau udah menyuwir ayam, kita siapin bumbu. Bumbunya bawang merah, cabai merah, bawang putih, kemiri, jahe, ketumbar, pala. Ini di blender. Nah, ini udah di blender, udah halus. Nanti kita akan tumis. Nah, bumbunya kita blender ya sampai halus. Nanti kalau udah di blender, kita akan tumis ya. Nah, ini bumbunya kita tumis, biarkan sampai harum. Nah, kalau udah harum, kita masukin salam serai, daun jeruknya, gula merah sama asam jawanya juga jangan lupa masukin, merica sama bumbu penyedap ya. Lalu kita kasih air sedikit, biarkan mendidih.
dan mateng ya bumbunya. Nah, kalau udah mendidih bumbunya, lalu kita masukin ayam yang udah disuir-suir. Nah, tinggal kita mengaduk-ngaduk, tunggu sampai kering, baru diangkat. Diicip-icip dulu ya sebelum diangkat dan sebelum dihidangkan. Nah, ini udah matang ya. Airnya udah surut. Warnanya juga udah cantik. Nah, kita tinggal hidangkan di meja ya. Nah, ini hasilnya. Nah, ini kita lagi persiapan bumbu ini ya buat bikin cilok. Ini nanti sebelaknya ada ciloknya ya, jadi lebih enak. Nah, ini ada bumbu penyedap, ada merica, kasih garam sedikit. Nanti kita bikin lem ya, bikin lem dari tepung kanji, bikin lem cair dulu. Nah, kurang lebih kalau setengah gelas ini tepung kanjinya 1 sendok. Boleh sedikit sih itunya ya, tepung kanjinya. Bikin lem dulu. Nah, ini udah jadi lem ya. Kita tinggal dinginkan sebentar. Nanti langsung kita kasih tepung. Nah, ini udah nggak terlalu panas ya. Langsung kita kasih tepung kanji. Kasih tepung kanji sampai bisa dibentuk ya, sampai bisa dipulung dengan tangan. Ini tepungnya secukupnya aja sampai bisa dibentuk. Nah, biar mudah ini kalis, kita diaduk-aduknya pakai tangan aja ya.
Nah ini udah bisa dibentuk ya. Nah kita mulai ngebentuk. Jadi pertama-tama kita bulatkan dulu, lalu kasih lubang di tengahnya, diisi ini sama sambal pecel. Nah ini diisi sambal pecel, lalu dibulatkan lagi. Nah ini bulatkan lagi. Jadi terus aja gitu ya, membuatnya. Bulatkan, lubangi tengahnya, kasih bumbu pecel, nanti dibulatkan lagi sampai banyak gitu, sampai adonan ini habis. Nah ini udah beres ya. Jadi ini tinggal mengukus atau direbus. Kalau direbus itu seperti candil ya. Kalau udah terapung diangkat gitu. Tapi saya pengen dikukus ya ini, biar mengurangi pekerjaan. Ini saya pindahin ke piring stainless. Nanti akan saya kukus ya. Nah ini dikukus ya, udah mateng. Nah udah selesai ya mengukusnya. Kita siapin bumbunya. Nah ini bumbu seblaknya, ada kencur, bawang merah, bawang putih sama kemiri, diulek sampai halus, ditumis. Nanti dimasukin ke ini, nah ini ke kuah seblak. Ini kuah seblaknya ada daun jeruk, salam serai, gula sama asem ya. Nah ini tulang ayamnya yang tadi
dagingnya buat ayam suwir. Jadi tulangnya sama saya dibikin sebelah. Nah, ini kalau udah mendidih, udah dicicipin bumbunya, nah kita sisihkan dulu ya. Nah, ini kita merendam kerupuk ya, yang akan dibuat seblak. Nah, ini udah direndam, kita akan kukus juga sampai lunak, atau direbus juga boleh ya. Kalau kali ini saya kukus. Nanti akan ditata di piring sama cilok. Nah, ini ya gambarnya seperti ini, ada kerupuknya, ada ciloknya. Nah, ini kuah itunya ya, kuah seblaknya. Nih ada tulangnya juga ya, warnanya cantik soalnya dikasih kecap sama saus ya. Oke, sampai di sini videonya ya, sampai berjumpa di video berikutnya. Terima kasih yang udah menyimak. Terima kasih juga yang udah subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.